pastikan berbuah. Sekali lagi teriakan yang paling keras. Mana ya suaranya ya? Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita apa? Jalannya. Dialah di jalannya. Oh, dialah di jalannya. Oh, dialah di jalannya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, dicintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, dicintakan. Dialah di jalannya. Oh, dialah di jalannya. Oh, dialah di jalannya. Pastikan berbuah. Semuanya teriakan. Sama-sama. Tuhan. Nah, semuanya kita mau bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau menghormati Tuhan Yesus. Tirukan Kak Tessa berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih Untuk kesehatan, berkat, sukacita yang telah Engkau beri. Engkau berikan. Tuhan, Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama kembali beribadah sekolah minggu. Pagi ini kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami mau setiap nyanyian kami, tarian kami, sorak-sorai kami boleh membuat hati Tuhan menjadi senang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semuanya tetap bangkit berdiri, semuanya mau bertumbuh jadi anak Tuhan yang baik. Kita mau belajar baca kitab suci dan doa tiap hari. Semuanya pakai pergerakan tangan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Siapa yang mau bertumbuh? Kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Siapa yang mau bertumbuh? Kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Nah, Kak Lisa, Kak Tessa. pagi ini kita mau bersama-sama mengajak teman-teman yang di rumah
biar lebih semangat lagi. Oh, gimana tuh caranya, Kak? Kita punya yel-yel. Wah, kita punya yel-yel. Teman-teman yang di rumah diperhatikan baik-baik ya. Gimana Kak Lisa? Jadi nanti kalau Kak Lisa bilang anak sekolah minggu, dijawab Bertumbuh, berbuah, jadi berkat. Jadi tadi jawabannya ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama, bertumbuh, dan yang kedua, berbuah, dan yang ketiga. jadi berkat. Oke, gampang sekali Gampang Kak Lisa. sekali. Oke, kita coba. Anak sekolah minggu, Bertumbuh, berbuah, jadi berkat. Kayaknya yang di rumah belum semangat semua. Kita ulang. ulangi lagi. Anak sekolah minggu, Bertumbuh, berbuah, jadi berkat. Sekali lagi. lebih semangat. Anak sekolah minggu, Bertumbuh, berbuah, jadi berkat. Oke, kita mau bersama-sama jadi anak Tuhan yang sip. Jangan lupa pakai gerakan tangan ya. Tuhanku perkasa, jaga dengan cinta, dan hatiku selalu bersuka. Tuhanku berkuasa, Dia serba bisa, ku selalu aman bersamanya. Sukacitaku karena cintanya, iman dalam Tuhan membuat berani. Pengharapanku membuatku kuat, jadi anak Tuhan harus sip. Oke. Tuhanku perkasa, jaga dengan cinta, dan hatiku selalu bersuka. Tuhanku berkuasa, Dia serba bisa, ku selalu aman bersamanya. Sukacitaku di jalannya, sukacitaku karena cintanya, iman dalam Tuhan membuat berani. Pengharapanku membuatku kuat, jadi anak Tuhan harus sip. Sukacitaku karena cintanya, iman dalam Tuhan membuat berani. Pengharapanku membuatku kuat, jadi anak Tuhan harus sip. Jadi anak Tuhan harus sip. Jadi anak Tuhan harus apa ya? Jadi anak Tuhan harus sip. ya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar untuk melayani Tuhan. Walaupun kita masih kecil, kita mau belajar melayani Tuhan Yesus. Semuanya nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pakailah aku jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang
serahin diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mengkabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Pakailah kami Tuhan, Pakailah aku jadi pelayan kecil-Mu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mengkabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mengabarkan kasih-Mu, Yesus sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tidak usah tirukan Kalisa berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kami untuk memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan puji-pujian kami, penyembahan kami dapat menjadi kesenangan bagi-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di dalam hati kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat menjadi benih di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan,
biarlah firman-Mu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan menjadi anak yang bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau Tuhan menjadi anak yang melayani Engkau sedari kami kecil ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, wah pasti luar biasa ya. Meskipun kalian harus beribadah di rumah, meskipun kalian harus belajar di rumah, kalian harus tetap bersuka cita. Dan Om Tian percaya kalian pasti di dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, pagi ini Om Tian mau ajak kalian anak-anak untuk sama-sama belajar. Mau belajar apa ya? Belajar bisa banyak hal, anak-anak. Sekarang Om Tian mau tanya dulu, siapa yang sedang belajar mewarna? Ada? Oh ada. Ada yang sedang belajar memasak, ada enggak? Ada. Ada yang sedang belajar menjahit, ada juga. Wah luar biasa anak-anak Abi Ambarawa ini. Kemudian mau ajak kalian untuk menjadi lebih pintar dalam belajar, menjadi lebih baik dalam belajar, supaya anak-anak nantinya bisa menjadi cerdas. Ya. Oke, yang pertama, cara yang mau Om Tian kasih yang pertama, anak-anak harus mau belajar, harus mau dulu ya. Nah, Om Tian mau tanya dulu, siapa yang tidak mau untuk belajar? Ada enggak anak-anak? Ada enggak? Ayo Om Tian mau tanya, ada enggak? Nah, harus mau belajar itu dengan kalian bersukacita saat belajar. Misalkan anak-anak sedang disuruh untuk mewarna. Anak-anak yang kecil-kecil nih lagi belajar mewarna. Disuruh mewarna sama mama, sama papa. Tapi bilangnya, males Mak, aku gak mau mewarna. Nah, itu namanya tidak mau. Anak-anak harus mau belajar dulu. Nih Om Tian sudah bawa buku. Karena kita mau belajar di sini, belajar bersama-sama ya. Lalu, apalagi kalau sudah mau, harus bersukacita. Berarti kalau disuruh belajar, harus tersenyum. Jangan belajarnya sama cemberut. Boleh enggak adik-adik gitu? Boleh ya, harus dengan bersuka cita. Anak-anak Tuhan harus bersuka cita. Om Tian yakin dengan kalian bersuka cita pada saat belajar apapun yang kalian pelajari, pasti hasilnya akan menjadi bagus. Nah yang kedua, tadi kan mau belajar ya, mau belajar harus bersuka cita. Dengan bersuka cita dan juga harus mau berkorban. Kok mau berkorban? Om gimana ya mau berkorban? Nah, anak-anak harus mau berkorban. Seperti nanti ada kakak kalian yang akan belajar. Nah, nanti Om Tian tunjukkan ya. Kalian harus mau berkorban karena kalau misalkan belajar memasak, kalian harus mau berkorban untuk panas, gerah. Karena kan ada masak, ada kompornya, kan ada apinya. Nah, kalian harus berkorban untuk berkeringat. Tidak apa-apa. Kalian harus berkorban kalau mewarna pakai cat air. Nanti belepotan nggak adik-adik? Ya pasti belepotan ya. Nggak apa-apa. Harus berkorban, harus mau berkorban. Supaya kalian bisa menjadi lebih baik. Supaya kalian bisa menjadi anak yang lebih pintar. Nah, anak-anak, sebelum kita lihat videonya, nanti kakak kalian akan mencoba belajar. Om Tian mau ajak kalian untuk buka Alkitab kita dulu di Amsal 19 ayat 20. Yuk kita buka bareng-bareng Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, itu adik-adik harus menerima didikan, mau belajar. Supaya adik-adik bisa menjadi bijak di masa depan. Nah, sebelum Om Tian masuk ke langkah berikutnya, ke cara yang kedua, kita mau lihat kakak kita sedang belajar sesuatu. Apa itu? Kita lihat yuk, cepet.
Gimana anak-anak sudah melihat tadi kakak kita yang belajar bermain sepeda? Nah, Om Tian mau tanya dulu, siapa yang lagi belajar sepeda? Anak-anak siapa yang belajar sepeda? Oh, ada yang belajar sepeda, ada yang belajar matematika, ada yang belajar memasak. Bagus. Tadi kan Om Tian sudah kasih cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Anak-anak bisa tidak mudah menyerah atau pantang menyerah. Anak-anak nanti akan menjadi anak yang tangguh. Caranya gimana, Om? Tidak mudah menyerah, Om. Caranya gimana? Anak-anak ada yang tahu nggak? Caranya menjadi anak yang rajin. Jadi anak-anak dengan rajin ini harus melakukannya secara terus-menerus. Harus melakukannya secara berulang-ulang. Meskipun harus jatuh, harus tetap dilakukan lagi. Setiap hari dan diulang-ulang terus. Dan bukan hanya rajin, anak-anak juga harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu maksudnya tidak dengan main-main. Misal ke sekolah minggu, ya harus fokus. Belajar memuji Tuhan, harus fokus. Belajar membaca Alkitab, harus fokus. Harus bersungguh-sungguh pada Tuhan. Terlebih juga pelajaran yang lain. Contohnya anak-anak sedang belajar bermain sepeda. Harus benar-benar memperhatikan jalannya. Ada lubang atau tidak, harus sungguh-sungguh. Megang stangnya harus sungguh-sungguh. Seperti anak-anak juga belajar berdoa. Harus sungguh-sungguh pada Tuhan. Nggak boleh sambil melek, nggak boleh sambil tengok kanan kiri, nggak boleh sambil main-main. Supaya anak-anak bisa menjadi lebih baik, lebih pintar lagi. Tadi cara yang pertama apa? Harus mau dulu. Dengan mau anak-anak bersuka cita dan juga mau berkorban. Sakit-sakitan atau mungkin karena latihan harus jatuh, enggak apa-apa. Nah, cara yang kedua tadi apa dari Om Tian? Anak-anak harus menjadi anak yang tangguh, anak yang tidak mudah menyerah. Seperti kakak yang satu ini. Mau lihat kelanjutannya, kakak ini berlatih bermain sepeda. Yuk kita lihat bersama-sama. Yang ketiga, cara yang ketiga ini adalah cara pamungkasnya. Nanti Om Tian kasih cara, tapi sebelumnya kita mau buka Alkitab kita di Amsal 1 ayat 7a. Yuk semuanya baca ya. Yuk semuanya baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ulangi lagi. Coba sekali lagi yuk. 3, 2, 1. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, cara yang ketiga yang Om Tian mau sampaikan adalah anak-anak harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena melalui kekuatan Tuhan saja kita bisa mendapatkan kecerdasan, kepandaian, kepintaran, ketangguhan dalam terus belajar. Jadi kita kalau mengandalkan Tuhan harus rajin berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Supaya Tuhan mendengarkan doa kalian dan kalian akan diberikan kekuatan untuk menjadi pintar, menjadi lebih cerdas, menjadi anak yang tangguh, menjadi anak yang pantang menyerah. Anak-anak harus rajin berdoa dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ingat apa yang Om Tian kasih di cara yang kedua tadi, rajin itu harus dilakukan secara terus-menerus.
harus dilakukan setiap hari, pagi atau malam, malam pagi. Itu nanti anak-anak harus melakukan terus-menerus ya, rajin berdoa ya, dan bersungguh-sungguh berdoanya. Sama Tuhan nggak boleh main-main. Ya. Di sini Om Tian mau tanya dulu, ada nggak yang rajin berdoa setiap hari? Ada, puji Tuhan. Ada yang tidak rajin berdoa? Aduh, tidak ada ya. Harus rajin dan bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan satu lagi, anak-anak harus bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kalian kesempatan untuk beribadah online. Tuhan memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa belajar secara online. Tuhan masih memberikan kesehatan yang luar biasa untuk anak-anak semua. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, Om Tian mau pesen sama anak-anak semua. Apabila anak-anak sudah belajar, sudah mau belajar, tadi yang pertama sudah mau belajar apa aja? Caranya mau belajar dengan bersukacita, mau belajar dengan berkorban, kena sakit berlatih, atau mungkin kepanasan berlatih. Terus tadi cara yang kedua, Om Tian kasih cara apa? Harus pantang menyerah, tidak mudah menyerah pada saat belajar. Jangan malas-malasan. Nah, harus rajin dan sungguh-sungguh. Dan cara yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Nah, setelah anak-anak bisa, merasa mampu, merasa bisa, mungkin belajar sepedanya udah mulai jalan, udah bisa, belajar memasaknya udah telurnya bisa dibalik gini. Nah, anak-anak tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh pamer. Justru anak-anak harus membagikannya kepada teman-teman yang lain. Dan anak-anak tetap harus rendah hati, tidak boleh sombong. Oke, ingat-ingat ya cara-cara yang sudah diberikan Om Tian tadi. Sampai di sini firman yang disampaikan Om Tian. Kita akan bertemu lagi di ibadah online yang akan datang. Kita akan tutup ibadah online ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kesehatan yang selama ini Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, meskipun kami harus beribadah online, kami harus belajar secara online, tapi Tuhan terus memberkati kami luar biasa. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu, Kau berikan kepandaian yang daripada Engkau. Engkau berikan kemauan belajar yang luar biasa. Engkau berikan Roh Kudus-Mu supaya mereka bisa dididik dengan benar. Mereka bisa berlatih dengan rajin dan mereka mengandalkan Tuhan dalam siap belajar mereka, dalam siap aktivitas dan kegiatan mereka. Kami percaya Tuhan, anak-anak API, Dr. Cipto dan seluruh anak-anak yang menyaksikan ibadah online ini terberkati dengan adanya ibadah online ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dah. Semuanya tetap bersukacita, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama kembali. Bagaimana agar dirimu disayangi, bukan karena keindahanmu, sukacita yang terpancar dari hatimu membuatku bersemangat.
Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada satu pengumuman. Silahkan teman-teman upload kegiatan selama kalian di rumah. Contohnya teman-teman bisa upload video atau gambar saat bersepeda, belajar memasak, menggambar, memainkan alat musik, dan masih banyak lagi. 3 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Nah, walaupun teman-teman di rumah saja, tetap berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Dan jangan lupa, jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi ya. Kalau begitu, sampai di sini ibadah kita hari ini. Jangan lupa share keseruan ibadah sekolah minggu teman-teman di rumah dengan mention ke Instagram @anakbetelambarawa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.